seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi baru-baru ini saya menemukan satu video, yaitu ada seorang Habib yang mengatakan Habib yang gila itu lebih utama daripada alim ulama, ya, yaitu para ulama. Jadi teman-teman semuanya, kita sebagai kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nabi SAW itu mengingatkan kepada kaum muslimin, yaitu untuk menghormati Ahlul Bait Nabi SAW, yaitu keluarga Nabi. Akan tetapi, apa yang disampaikan oleh Habib tersebut, ini jelas-jelas ya, apa maksudnya? Yaitu Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Nah, teman-teman semuanya, mari kita simak videonya. Terjadi, Ibnu Hajar pernah ditanya, seorang ulama pernah ditanya tentang afdoliyah nasab dan afdoliyah ahlil ilm, tentang keafdolan nasab atau keafdolan ilm. Maka Ibnu Hajar, beliau ini mengatakan bahwa seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Habib ini mengatakan, yaitu tentang Habib yang gila itu lebih utama daripada alim ulama. Dan Habib ini membawa fatwa Ibnu Hajar Al-Haytami. Semestinya fatwa Ibnu Hajar Al-Haytami bukan bermaksud demikian. Akan tetapi perkataan Ibnu Hajar Al-Haytami ini dipelintir oleh Habib tersebut. Nah, saya akan bacakan perkataan dari Ibnu Hajar Al-Haytami. Sesungguhnya Habib tetap Habib meski dia gila. Tapi seorang orang alim jika gila tak lagi disebut alim karena ilmunya hilang. Nah, teman-teman semuanya, itulah perkataan Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi perkataannya itu bukan Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Nah, teman-teman semuanya ya, jadi beliau mengatakan Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin, ya. Kalau kita itu diperintahkan untuk menghormati Ahlul Bait, yaitu Nabi SAW sendiri yang memerintahkan dalam hadis beliau. Nabi SAW itu mengingatkan kepada kaum muslimin, ya, apalagi kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kita wajib menghormati Ahlul Bait Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, dan keluargaku, aku mengingatkan kalian kepada Allah tentang Ahlul Baiti. Keluargaku, aku mengingatkan kalian kepada Allah tentang keluargaku. Aku mengingatkan kalian kepada Allah tentang Ahlul Baiti, yaitu keluargaku. Hadis riwayat Muslim nomor 2408. Jadi teman-teman semuanya ya, Nabi sampai-sampai ya, itu mengucapkan sampai 3 kali ya, kita itu diperintahkan untuk menghormati Ahlul Bait Nabi SAW, yaitu keluarga Nabi. Akan tetapi ya teman-teman semuanya, Ahlus Sunnah itu menghormati kemuliaan nasab, yaitu dengan keimanan dan ketakwaan. Yaitu menghormati nasab Nabi SAW itu dengan keimanan dan ketakwaan. Kita mengukur iman dan takwa. Kalau ada seorang Habib ya kita tidak merendahkan ya, Habib tersebut. Akan tetapi kalau ada seorang Habib yang kata-kata kotor ya, seperti kebun binatang, tapi kita menghormati tentang nasab beliau. Tapi kalau mengambil ilmunya jangan ya. Tapi kita tetap menghormati nasabnya. Karena kita menghormati kemuliaan nasab beliau ya. Kemudian adapun Ahlul Bait yang tidak bertakwa kepada Allah SWT, maka kemuliaan nasabnya tidak akan memberi manfaat baginya. Jadi digarisbawahi ya. Adapun barang siapa
di antara ahlul bait yang tidak bertakwa, maka kemuliaan nasabnya tidak akan memberi manfaat baginya. Sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, teman-teman semuanya, untuk pembahasan ini saya akan tampilkan penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullah Ta'ala, yaitu tentang jangan berbangga dan sombong dengan nasab. Nah, teman-teman semuanya, mari kita simak videonya. Demikian juga sombong dengan dengan keturunan ya. Dan ini penyakit jahiliyah. Ya. Al-fakhru bil ahsab, sombong dengan kedudukannya. Saya keturunan inilah. Yang kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia si Allah yang paling bertakwa. Wala abdun mu'minun khairum musyrikin wala amatun mu'minatun khairum musyrikatin. Kata Allah, budak laki-laki yang hitam lebih baik daripada seorang musyrik, budak wanita yang hitam lebih baik daripada seorang wanita musyrikah. Bilal alaihissalam berkulit hitam Habasyi, tetapi Rasulullah mendengar suara sendalnya di hadapan Nabi di surga, ya. Dan udahlah, jangan sombong dengan keturunan. Darah saya darah biru, saya dari keraton ini, saya dari kerajaan ini, keturunan inilah. Udah enggak usah lah. Kalau Anda cerita sejarah enggak ada masalah. Ya kita tapi kalau untuk sombong, untuk angkuh, tidak ada faedahnya. Justru itu terlarang. Sombong dengan apa? Dengan nasabnya. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullah Alam, yaitu tentang jangan berbangga dan sombong dengan nasab. Jadi kita itu jangan sampai berbangga-bangga dengan nasab dan sombong, ya. Karena Allah itu menilai yaitu ketakwaan dan keimanan, bukan karena nasab, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang amalannya memperlambatnya, maka nasabnya tidak akan bisa mempercepatnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2699, ya. Dan ini jelas ya tentang nasab itu tidak boleh dibangga-banggakan dan sampai apalagi disombong-sombongkan. Bahkan ya mereka mengatakan bahwa nasabnya itu tersambung, kemudian membandingkan itu lebih mulia daripada ulama, ya. Dan saya akan lanjutkan yaitu tentang Habib tadi, ya. Mari kita simak. Ingat, kita nyari ulama yang amilin aja satu susah. Ulama yang mengamalkan ilmunya itu susah. Tapi seorang Habib yang gila, lebih utama. Kenapa demikian? Karena Habib mulia bukan karena ilmunya, Habib mulia bukan karena kerjanya, Habib mulia karena di diri Habib tersebut ada darah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang betul ya teman-teman semuanya, kita itu diperintahkan untuk menghormati ya keturunan Nabi SAW, yaitu Ahlul Bait, ya. Akan tetapi kalau dibuat seperti ini ya, ini sama aja mendoktrin seperti orang-orang Syiah itu ya, mendoktrin agar jamaah-jamaahnya itu mengagung-agungkannya, ya. Dan ini tidak benar kalau seperti ini, ya. Bahkan nanti kalau ada Habib yang ya seperti Habib Kribo itu ya Allah, itu sangat jauh sekali dengan ajaran leluhurnya yaitu Nabi SAW, dan itu tidak untuk diikuti, ya. Kalau seperti ini berbahaya, ya. Habib yang mana yang mau diikuti, ya? Dan ini termasuk doktrin, ya teman-teman, ya. Nah teman-teman semuanya, jadi saya akan bacakan hadisnya, yaitu kemuliaan nasab, yaitu dengan iman dan takwa. Jadi jangan berbangga-bangga dan sombong dengan nasab. Al-Imam An-Nawawi mengomentari hadis ini, yaitu makna hadis ini yaitu barang siapa yang amalnya kurang, maka nasabnya tidak akan membuatnya sampai pada kedudukan orang-orang yang beramal. Maka seyogyanya agar ia tidak bersandar kepada kemuliaan nasabnya dan keturunannya, yaitu leluhurnya, lalu kurang dalam beramal, ya. Al-Minshad Syarah Sahih Muslim halaman 22-23. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, barang siapa yang amalnya lambat dalam mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah, maka nasabnya tidak akan mempercepat dia untuk mencapai derajat yang tinggi tersebut. Karena Allah memberi ganjaran dan balasan untuk amalan dan bukan atas nasab, ya. Sebagaimana firman Allah,
Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu. Dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Surat Al-Mu'minun ayat 101. Jami Al-Ulum wa Al-Hikam halaman 652. Kemudian Ibnu Rajab berkata selanjutnya, dan dalam Musnad Ahmad dari Mu'adz bin Jabal bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mengutus beliau ke negeri Yaman, maka Nabi keluar bersama beliau sambil memberi wasiat kepada beliau. Lalu Nabi berpaling dan menghadap ke kota Madinah dengan wajahnya dan berkata, sesungguhnya orang-orang yang paling dekat dengan aku adalah orang-orang yang bertakwa. Siapa saja mereka dan di mana saja mereka. Hadis riwayat Ahmad nomor 22.052. Dan At-Tabrani mengeluarkan hadis ini dengan tambahan, sesungguhnya Ahlul Bait mereka memandang bahwasanya mereka adalah orang yang paling dekat denganku. Dan perkaranya tidak demikian. Sesungguhnya Ahlul Bait mereka memandang bahwasanya mereka adalah orang yang paling dekat denganku. Dan perkaranya tidak demikian. Sesungguhnya para wali-waliku dari kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Siapapun mereka dan dimanapun mereka. Hadis riwayat At-Tabrani 20, 120 dan Ibnu Hibban dalam sahihnya nomor 647. Dan semua ini didukung oleh sebuah hadis yang terdapat di Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Amr bin Als bahwasanya beliau mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya keluarga ayahku yaitu si Fulan bukanlah para waliku, dan hanyalah para waliku adalah Allah dan orang-orang mukmin yang sholih. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5990 dan Muslim nomor 215. Rasulullah memberi isyarat bahwa wala kepada beliau tidak diperoleh dengan nasab meskipun dekat nasabnya, akan tetapi diperoleh dengan keimanan amal soleh. Maka barang siapa yang imannya dan amalannya semakin sempurna, maka walaannya semakin besar kepada Nabi. Sama saja apakah ia memiliki nasab yang dekat dengan Nabi ataukah tidak. Dan dalam masalah ini seorang penyair berkata, tidaklah seorang bernilai kecuali dengan agamanya. Maka janganlah engkau meninggalkan ketakwaan dan bersandar kepada nasab. Sesungguhnya Islam telah mengangkat Salman Al-Farisi yang bukan orang Arab. Dan kesyirikan telah merendahkan orang yang bernasab tinggi si Abu Lahab. Demikianlah perkataan Ibnu Rajab Jami'ul Al-Ulum Al-Hikam halaman 693-694 syarah hadis ke-36. Dan maknanya adalah yang menjadi waliku hanyalah orang yang soleh meskipun nasabnya jauh dariku. Dan tidaklah termasuk waliku orang yang tidak soleh meskipun nasabnya dekat. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim halaman 87. Dan sungguh menyedihkan ya teman-teman semuanya, yaitu orang-orang yang mengaku Ahlul Bait ya di tanah air ini, yaitu malah menjadi pendukung bid'ah dan akidah yang menyimpang, sehingga sebagian masyarakat Muslim Indonesia langsung tertarik dengan dakwah. Bahkan sebagian masyarakat Indonesia menyangka bahwa apa saja yang dibawa dan didakwahkannya olehnya itulah kebenaran. Padahal di sana masih banyak Ahlul Bait, para habib yang menyuruh kepada sunnah Nabi SAW dan memerangi kebid'ahan. Nah teman-teman semuanya, semoga ini bisa dipahami ya, yaitu tentang masalah keutamaan kemuliaan nasab dan keimanan dan bertakwa kepada Allah. Jadi Allah itu menilai dengan keimanan dan ketakwaan, bukan nasab. Nah teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.